Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Hendy bisa berjumpa kembali secara virtual dengan teman-teman semua lewat Facebook Live ini. Kali ini saya bersama rekan saya Selin akan memberikan satu seri pengajaran tentang studi patristik atau studi tentang bapak-bapak gereja. Tujuan kami, kerinduan kami adalah ingin memperkenalkan apa yang diajarkan sih sebetulnya oleh bapak-bapak gereja ini. Bahkan jika ada teman-teman sekalian bisa memahami dan bahkan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan sangat baik buat pertumbuhan iman kita dalam kita mengiringi Kristus bersama-sama. Nah, teman-teman semua, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ini merupakan warisan, merupakan kekayaan gereja yang sudah teruji oleh zaman ribuan tahun yang silam. Kekristenan sudah berdiri dari abad pertama hingga sekarang abad ke-21, berarti lebih kurang 2100 tahun. Ada begitu banyak tradisi, ada begitu banyak kekayaan spiritual, pengajaran, iman, doktrin, teologi yang sudah diwariskan oleh gereja melalui awal pertama melalui Kristus, para rasul, kemudian oleh murid dari para rasul, dan akhirnya diturunkan dari generasi ke generasi melalui yang kita sebut bapak-bapak gereja. Mereka lah penjaga ajaran rasul, mereka lah yang mempertahankan ajaran rasul, di mana ajaran rasul itu merupakan warisan langsung dari apa yang diajarkan oleh Kristus. Sedangkan yang diajarkan oleh Kristus itu merupakan ajaran dari Allah Bapa kita. Jadi kita lihat mata rantainya. Dari Allah Bapa diwahyukan kepada Sang Anak yang berinkarnasi, yaitu Kristus. Kemudian diwariskan kepada para rasul. Dari para rasul diwariskan kepada generasi seperti Timotius, Titus. Kemudian mereka punya murid lagi. Dan murid lagi. Nah, murid-murid dari para rasul itulah yang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja. Mengapa penting mempelajari apa yang mereka ajarkan? Karena mereka lah penjaga dari ajaran para rasul. Nah, ajaran para rasul inilah menjadi ajaran Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika gereja sudah berdiri pada tahun 33 Masehi, ya, gereja terus berkembang sampai sekarang ini. Gereja terus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kristus. Dan ajaran-ajaran dari Kristus dan para rasul inilah yang diteruskan oleh para murid, para rasul, oleh para bapak gereja. Mereka lah yang terus mempertahankan ajaran dari para rasul ini dari serangan para bidat, dari serangan para heresis yang mencoba untuk mengganggu iman orang percaya pada saat itu, yang mencoba untuk menghambat pertumbuhan gereja yang percaya kepada Kristus, tapi melalui ajaran para bapak gereja, ya, gereja terus bertahan, ya, baik mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak siksaan, ya, seperti hari ini saya akan cerita tentang kelahiran dan kematian Yohanes Pembaptis. Nah, ajaran dari para rasul ini yang diteruskan oleh generasi berikutnya, inilah ajaran dari para bapak-bapak gereja. Inilah satu warisan, satu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Nah, apa yang kami coba berikan ini adalah satu studi pengenalan. Ya, kami akan mencoba untuk mendalami beberapa bapak gereja, tulisan-tulisan mereka. Kami akan coba kupas secara sederhana. Kemudian kami akan sharekan lewat video seperti ini. Kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami ajarkan lewat program pengajaran berseri ini, kita bisa mengenal sedikit tentang ajaran mereka, kekayaan spiritual mereka, kekayaan iman mereka yang diwarisi kepada kita generasi sekarang ini. Jadi kekristenan itu bukan baru muncul 50 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, atau 5 abad yang lalu. Tetapi kekristenan itu sudah mulai ada, tradisinya sudah ada dari abad pertama hingga sekarang. Oleh sebab itu, sepanjang ribuan tahun ini ada begitu banyak ajaran dari gereja yang sangat kaya. Di mana ajaran-ajaran tersebut semuanya adalah ajaran yang lurus,
ajaran yang memperkaya kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, yang menolong kita untuk semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tidak ada ajaran Bapak Gereja yang saling bertentangan, walaupun memang ada muncul para bidat yang dari dalam gereja sendiri, tetapi banyak bapak-bapak gereja yang sudah memberikan koreksi apologia terhadap ajaran-ajaran yang sesat itu. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan pengajaran tentang kelahiran dan kematian Yohanes Pembaptis. Ya, pada esok hari Selin akan memberikan pengajaran, salah satu pengajaran dari Bapak Gereja yang bernama Gregory the Great atau Gregorius Agung tentang pelayanan pastoral. Nah, saya akan mulai bagian yang pertama dari program pengajaran ini dengan satu renungan ya, yang saya beri judul Bertahan Sampai Akhir. Nah, teman-teman semua, Yesus berkata, dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ya. Dan apakah kita memiliki sesuatu untuk bertahan? Dalam hal ini tidak ada yang kurang. Arena ketahanan semua orang sangat luas. Karena itu keselamatan kita sudah dekat. Bertahanlah sampai akhir dan kita akan diselamatkan. Namun kita harus bertahan dengan terampil. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari daya tahan kita. Pertama-tama, pertahankan iman yang suci, jalani kehidupan yang tak bercela sesuai dengan iman. Segera bersihkan setiap dosa yang terjadi dengan pertobatan dan air mata. Ini langkah pertama. Ya, pertahankan iman yang suci, jalani kehidupan yang tak bercela, ya, bersihkan setiap dosa dengan pertobatan dan air mata. Nah, ini merupakan salah satu ajaran dari Bapak Gereja yang bernama Saint Theophan. Nah, dia mengajarkan kepada kita untuk terus mengalami yang namanya pertobatan dan air mata, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Dua program yang kemarin yang kami ajarkan, yaitu spiritualitas filokalia dan 3 pendakian, praktikos, teoretikos, dan gnostikos, itu semua banyak mengajarkan tentang spiritualitas kita yang merupakan warisan dari ajaran Bapak Gereja dan juga para biarawan atau para Bapak Padang Gurun. Nah, semua mereka adalah murid Kristus yang sangat setia, yang sudah teruji, ya, tulisan mereka sudah teruji, bahkan apa yang mereka tulis, yang mereka praktikkan, dan sehingga kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, saudara-saudara semua, sehingga kita perlu sekali ya mengenal kehidupan mereka, bahkan juga ajaran mereka, ya, karena apa yang mereka ajarkan itulah yang mereka hidupi sampai akhir hidup mereka. Nah, ajaran Bapak Gereja, kehidupan para Bapak Gereja sendiri itu sudah teruji oleh zaman dan diwariskan oleh gereja kepada kita generasi sekarang ini. Nah, kita sebagai pemuda, generasi penerus, bahkan mungkin orang yang mendengar itu mungkin juga sudah usia lanjut, tetapi kita semua adalah prajurit Kristus, orang-orang yang terus berjuang demi Kristus, demi gerejanya. Nah, sehingga melalui pengajaran seperti ini bisa memperkuat iman kita dan kita boleh bertahan setia sampai akhir. Yang kedua, nasihat dari Saint Theophan untuk kita bertahan sampai akhir itu adalah terimalah segala sesuatu yang harus kita tanggung dengan pertolongan dari Allah. Ingatlah bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Yang ketiga, Saint Theophan mengajarkan kepada kita bersyukur dengan tulus kepada Tuhan untuk segalanya. Percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan datang dari Allah untuk kebaikan jiwa kita. Terima kasih atas kesedihan dan juga atas penghiburan. Nah, ini yang dinasihati oleh Saint Theophan kepada kita. Keempat, cinta akan kesedihan karena nilainya yang besar dan menumbuhkan dahaga kita untuknya. Seperti minuman obat yang walaupun pahit tapi menyembuhkan. Yang kelima, ingatlah bahwa ketika
satu kemalangan datang, misfortune itu datang, kita tidak dapat membuangnya seperti kita membuang pakaian bekas kita. Tapi kita harus dengan sabar, dengan ucapan syukur menanggungnya. Apakah dengan cara baik, dengan cara yang diajarkan oleh Kristus ataupun bukan, tetap kita harus menanggung kemalangan itu. Nah, nasihat Saint Theophan lebih baik mengatasi kemalangan itu dengan cara yang Tuhan ajarkan. Ya, sehingga dengan apa yang Tuhan ajarkan itu memberikan satu ketundukan, kerendahan hati pada pemeliharaan Allah kepada kita. Keenam, sadarilah bahwa kita memang pantas mendapatkan kemalangan yang lebih besar. Mengapa? Karena dosa-dosa kita. Sadari bahwa jika Tuhan ingin memperlakukan kita seperti itu, kita memang layak terima. Apakah kemalangan kecil itu benar-benar cukup? Karena dosa-dosa kita. Ingatlah, harusnya kita yang menanggung derita, tapi Tuhan sudah menanggung derita menggantikan kita. Nah, ketujuh yang dinasihati oleh Saint Theophan kepada kita adalah yang paling penting dari semuanya, berdoalah, maka Tuhan yang berbelas kasih akan memberi kita kekuatan roh. Dengan kekuatan seperti itu, orang lain akan mengagumi kemalangan kita yang sepertinya tidak ada artinya bagi kita. Nah, saudara-saudara, ada 7 nasihat yang diberikan oleh Saint Theophan kepada kita, bagaimana kita bisa bertahan sampai pada akhirnya dan kita memperoleh keselamatan. Nah, ajaran seperti ini yang bagi kami ya penting untuk kami share, kami ceritakan supaya ini memperkuat iman kita, menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam studi patristik ini ya, saya juga akan mengutip beberapa kidung pujian ya yang sering dinyanyikan ya. Nah, ini ya juga akan menolong kita. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah Yohanes Pembaptis ya, kelahiran dan kematiannya. Nah, saudara-saudara semua, seperti kisah hidup Yohanes Pembaptis ya, kemalangan yang dia hadapi adalah persembahan hidupnya kepada Allah. Dia bertahan sampai akhir dan gereja memuliakan dia. Kidung pujian dipujikan untuk mengenang kematiannya dan kelahirannya yang ajaib. Nah, saudara-saudara, kelahiran Yesus, kelahiran Yohanes Pembaptis ya, sebagai perintis bagi Kristus ya, sebagai the forerunner, sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis ya dikisahkan di dalam Lukas 1 ya, di situ bahwa orang tua yang saleh dari Yohanes Pembaptis ya, yang bernama Zakaria, dia seorang imam, dan ibunya Elisabeth ya, tinggal di sebuah kota kuno di Hebron. Mereka sudah mencapai usia tua ya, tapi tidak memiliki anak. Elisabeth itu mandul ya. Nah, satu hari Imam Zakaria ini sedang melayani di Bait Allah di Yerusalem, dan lalu melihat malaikat Gabriel ya berdiri di sisi kanan dari mesbah dupa. Lalu malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Imam Zakaria bahwa dia akan menjadi seorang ayah, bahwa dia akan memiliki seorang anak ya, dan anak inilah yang akan menjadi perintis yang akan mengumumkan tentang juru selamat, tentang Sang Mesias yang sudah ditunggu oleh gereja di dalam Perjanjian Lama. Tapi Zakaria gelisah dan ketakutan menimpanya. Karena apa? Karena dia ragu. Dia sudah tua, mana mungkin dia bisa memiliki seorang putra. Dan lalu dia meminta tanda. Nah, tanda itu diberikan kepadanya, yaitu tanda apa? Dia jadi bisu. Dia tidak percaya karena ketidakpercayaannya. Ya, Zakaria terpana, dia tidak bisa berkata-kata sampai apa yang dikatakan oleh malaikat itu terpenuhi, yaitu sampai Yohanes Pembaptis itu lahir. Elisabeth akhirnya memang
mengandung, memiliki anak, ya. Lalu tapi dia takut juga karena dia sendiri juga udah berusia tua, ya, sehingga dia merahasiakannya selama 5 bulan. Lalu kerabatnya, ya, Maria, yaitu Bunda Yesus, ya, perawan Maria, datang untuk berbagi sukacita dengan Elizabeth. Lalu Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Lalu bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu melompat dengan girang di dalam rahimnya, ya. Sebab apa? Sebab dikunjungi oleh perawan suci Maria, dan pada saat itu Bunda Maria itu sudah mengandung bayi Yesus, ya, sehingga bayi yang ada di dalam perut rahimnya Elizabeth itu melompat dengan girang, ya, bersukacita karena dia bisa merasakan kehadiran Sang Juru Selamat. Lalu Elizabeth pun melahirkan seorang putra dan semua kerabat keluarganya bersukacita bersamanya. Pada hari yang ke-8, sesuai dengan hukum Musa, Yohanes Pembaptis ini disunat dan diberi nama Yohanes. Semua orang kagum karena tidak ada seorang pun di dalam keluarga itu yang memiliki nama ini, Yohanes. Ya, ketika mereka bertanya kepada Zakaria tentang hal ini, Zakaria memberi syarat, ya, tentang sebuah tablet, ya, yang tertulis di atasnya namanya adalah Yohanes. Begitu dia mengatakan itu, ya, segera dia langsung bisa bersuara, ya, lidahnya terlepas. Lalu dia bisa ngomong dan Zakaria memuliakan Tuhan. Dia bernubuat tentang kedatangan Mesias ke dunia ini, ya, bahwa putranya sendiri akan menjadi perintis bagi Tuhan. Nah, kita bisa baca dalam kisahnya Lukas 1 ayat 68 sampai 79. Nah, saudara-saudara, di dalam kidung pujian tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini, ya, kita bisa lihat bahwa kisah kehidupan atau kelahiran Yohanes Pembaptis ini dikatakan memecahkan kebisuan ayahnya Zakaria, ya. Sebab apa? Yohanes Pembaptis itu menjadi the voice of the world, menjadi suara dari Sang Logos, Sang Firman itu. Ya, dia menjadi perintis bagi terang itu, sehingga suara dari Yohanes Pembaptis itu memecahkan kebisuan dari ayahnya Zakaria. Ya, suaranya juga memecahkan kemandulan rahim ibunya Elizabeth. Nah, ini adalah satu tanda bahwa gereja nantinya akan memiliki banyak anak, atau di sini umat Allah. Ya, kalau kita lihat setelah Pentakosta, 3.000 orang percaya kepada Tuhan, ditambah 120 orang. Nah, itu menunjukkan bahwa suara, ya, yang dari seorang ibu yang mandul memecahkan kemandulan rahim ibunya. Nah, teman-teman semua, suara Allah memecahkan kebisuan kehampaan, Vox Creationis. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita mendengar apa yang dinyanyikan di dalam gereja tentang memperingati kelahiran Yohanes Pembaptis ini, ya, bahwa Yohanes Pembaptis ini broke the silence of Zacharias, ya, broke the barrenness of womb, okay. Jadi dia memecahkan kebisuan dari Zakaria, memecahkan kemandulan dari Maria. Nah, ini adalah satu pertanda bahwa suara firman, yaitu the voice of the word itu akan memecahkan kebisuan kita, kehampaan kita tuh bersama dengan Allah. Dengan Yohanes Pembaptis lahir akan membuka jalan bagi logos Allah itu, suara Yesus itu, untuk memecahkan kehampaan kita, kebisuan kita dengan Allah.
Sehingga kita dengan Allah itu bisa berkomunikasi lagi. Ya, tidak bisu lagi seperti yang dialami oleh Zakaria. Itu lewat kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, yang menjadi the voice of the world, yang menjadi pembuka jalan bagi logos firman Allah itu untuk memecahkan segala kebisuan, kehampaan, kemandulan kita. Nah, artinya apa? Gereja akan menghasilkan banyak anak, banyak umat, dan seperti janji Allah kepada Abraham, akan begitu banyak seperti pasir-pasir di pantai. Ya, nah kalau kita kembali kepada apa yang dipujikan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu, ya, di dalam kidung Vesper, ya, atau kidung nyanyian senja, ibadah senja, kita di situ dituliskan, he announced to him the good news and became the voice of the world, the forerunner of the light. Ya, dia menjadi the voice of the world, the forerunner of the light, perintis penuntun kepada sang terang itu. Ya, nah, the voice of the logos yang ada dalam Yohanes Pembaptis itu release his father's voice, ya, membebaskan ayahnya dari kebisuan. He breaks his mother's bond of barrenness, ya, dia memecahkan kemandulan dari ibunya, sehingga the church will have many children, sehingga gereja akan memiliki banyak anak. Nah, teman-teman semua, apa yang diajarkan oleh Bapak gereja ini, ya, ini sangat memberikan kita satu pemahaman yang baru, ya, bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu memecahkan kebisuan kita itu dengan Allah, dan memberikan satu tanda bahwa akan ada gereja yang akan lahir, ya. Saudara-saudara semua, kita lanjut lagi, ya, bahwa sehingga di sini Yohanes Pembaptis itu dikatakan the great forerunner, ya, satu perintis yang besar, ya, yang datang dari rahim yang mandul dari Elizabeth. Dia adalah the great prophet of prophets, nabi yang paling besar, ya, dari antara semua nabi. Ya, dia adalah the radiant candlestick of light, the voice of the world, ya, the friend of the bridegroom, preparing the wrath chosen people, gitu dikatakan pujian di dalam Vesper ini. Nah, saudara-saudara semua, juga dikatakan dia adalah the flower of the desert, ya, bunga di padang gurun, the preacher of repentance, ya, pengkhotbah yang mengajak umat untuk bertobat, the purifications of transgression, yang mau memulihkan keberdosaan. He announced the resurrection even to those in hell, and he always prays for our soul. Nah, ini adalah satu kidung yang kita bisa nyanyikan atau kita bisa kenali, ya, memperingati tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Makanya Yohanes Pembaptis itu disebut the prophet, the greatest prophet, ya, the forerunner, namanya perintis, ya. John the Baptizer of our Lord Jesus Christ, bahkan dia diberikan privilege untuk membaptis Tuhan Yesus Kristus sendiri di Sungai Yordan, ya. Ketika dia melihat Bunda Maria itu datang mengunjungi ibunya Elizabeth, ya, maka di dalam kandungannya, di dalam rahimnya, dia melompat dengan sukacita, sebab dia tahu, dia melihat, dia merasakan kehadiran Juru Selamat Yesus Kristus. Ya, ini adalah satu glorious wonder, ya, satu kemuliaan yang begitu besar yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah saya ingin menceritakan tentang tadi kelahirannya, ini tentang kematiannya, ya. Kematian Yohanes Pembaptis ini
juga dicatat di dalam kisah di Perjanjian Baru ya, di kitab Injil, yaitu antara lain di dalam Matius 14 ya, kalau kita baca, dan Markus pasal yang ke-6 ya. Ini memberikan catatan tentang akhir martir dari Yohanes Pembaptis ya, pada tahun 32 setelah kelahiran Kristus. Ya. Setelah Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus ya, dia dikurung di dalam penjara oleh Raja Herodes Antipas. Ya, ini adalah raja wilayah ya. Dia penguasa seperempat dari tanah suci ya, bersama dengan gubernur Galilea. Memang setelah kematian Raja Herodes Agung ya, orang-orang Romawi itu membagi wilayah Palestina itu menjadi 4 bagian dan menempatkan seorang gubernur ya yang bertanggung jawab atas setiap bagian. Nah, Herodes Antipas ini mendapat bagian wilayah Galilea dari Kaisar Agustus dengan gubernurnya gubernur di Galilea. Nah, dia menguasai wilayah dia bertanggung jawab raja wilayah atas Galilea. Nah, Yohanes Pembaptis secara terbuka mengecam Herodes ya, Herodes Antipas ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh raja ini, yaitu dia meninggalkan istrinya yang sah ya, yaitu seorang putri dari raja Arab bernama Aretas ya. Kemudian dia hidup bersama dengan istri dari saudaranya Filipus yang bernama Herodias. Ya, kita baca dalam Lukas 3, 19 dan 20. Pada hari ulang tahunnya, Herodes itu mengadakan satu pesta yang sangat besar ya untuk semua pejabat tinggi ya, para warga kota juga. Nah, lalu ada putri Herodes yang bernama Salome. Nah, itu menari di depan para tamu dan memesona Herodes. Nah, lalu sebagai rasa terima kasih kepada anaknya itu, Herodes itu bersumpah untuk memberikan apapun yang dia minta, hingga setengah dari kerajaannya. Nah, putri Herodes ini yang bernama Salome itu adalah seorang gadis yang keji, ya. Nah, lalu atas nasihat ibunya yang jahat yang bernama Herodias itu meminta kepada Herodes untuk memberikan kepala dari Yohanes Pembaptis di atas piring. Gitu. Nah, Herodes jadi gelisah. Lalu ia takut ya akan murka Allah atas pembunuhan seorang nabi yang sangat diperhatikan ya. Dia takut kepada orang-orang yang mencintai sang nabi ini. Tetapi karena dia sudah bersumpah ya yang ceroboh di depan para tamu, bahkan sama putrinya sendiri, mau nggak mau dia melakukan perintah atau permintaan dari Salome, putri dari atau Herodias ya, istri dari Herodes itu ya. Terus akhirnya Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya dan diberikan kepada Salome. Nah, menurut catatan tradisi ya, mulut dari Yohanes Pembaptis itu yang mati itu sekali lagi terbuka dan mengatakan, Herodes, kamu seharusnya tidak mengambil istri saudaramu Filipus. Ya. Lalu Salome mengambil piring dengan kepala Yohanes Pembaptis, ya, lalu diberikan kepada ibunya Herodias. Nah, Herodias yang hingar-bingar ya, yang berulang kali mendengar itu, mendengar perkataan Yohanes Pembaptis itu ya, dengan kepala yang sudah terlepas dari tubuhnya itu, dengan takut menikam lidah Nabi itu dengan jarum dan menguburkannya ya, kepala sucinya itu di tempat yang najis. Tetapi ada seorang yang bernama Yohana yang saleh, ya, istri dari pelayan Herodes itu yang bernama Kusa. Yohana ini menguburkan kepala Yohanes Pembaptis ya dalam di sebuah bukit yang bernama di Bukit Zaitun ya, tempat Herodes memiliki sebidang tanah. Nah, sedangkan tubuhnya
tubuh dari Yohanes Pembaptis itu diambil malam itu oleh murid-muridnya dan dimakamkan di Spastia. Di sana di mana perbuatan jahat telah dilakukan. Nah, setelah pembunuhan Yohanes Pembaptis, ya, Herodes masih terus memerintah sampai waktu tertentu. Pontius Pilatus, ya, gubernur Yudea, kemudian mengirim Yesus Kristus kepadanya untuk diolok-olok oleh Herodes ini. Jadi yang mengolok-olok Yesus yang dikirim oleh gubernur Pontius Pilatus itu yaitu Raja Herodes Antipas, ya, raja wilayah di Galilea. Nah, penghakiman Allah atas Herodes, Herodias dan Salome akhirnya pun datang, ya. Nah, kehidupan duniawi Salome ketika dia hendak menyeberangi sungai Sikoris di musim dingin, ya, Salome itu jatuh ke dalam es, lalu sehingga tubuhnya itu ada di dalam es, tetapi kepalanya itu terperangkap di atas es. Nah, ini mirip seperti bagaimana dia menari, ya, dengan kaki di atas tanah, tetapi sekarang dia memukul-mukul tanpa daya di atas es itu. Kepalanya di atas, tetapi kakinya itu ada di bawah air es, ya, sehingga dia kayak menari-menari begitu. Nah, akhirnya dia terjebak di situ sampai es yang tajam itu memotong lehernya. Nah, sama seperti ketika dia yang dia lakukan kepada Yohanes Pembaptis. Mayatnya tidak ditemukan, tetapi mereka hanya membawa kepala dari Salome itu kepada Herodes dan Herodias. Seperti dia membawa seperti waktu dia membawa kepala dari Yohanes Pembaptis itu. Nah, ini cerita akhir tragis dari Salome. Kemudian istri yang sah dari Herodes, yaitu seorang putri dari Raja Arab Aretas, ya, merasa terpukul dengan apa yang diperlakukan oleh Herodes kepada putrinya. Lalu Raja Arab Aretas ini melakukan balas dendam, ya, atas sikap yang tidak hormat kepada putrinya itu. Berperang melawan Herodes, dan Herodes pun sendiri menderita kekalahan, ya. Dan akhirnya Herodes sendiri menerima murka dari Kaisar Romawi pada waktu itu, Gaius Caligula, ya, pada tahun 37 sampai tahun 41. Ya, dan akhirnya pada tahun 41 Herodes itu diasingkan, ya, dengan istrinya yang bernama Herodias, lalu ke Gaul dan kemudian diasingkan ke Spanyol. Nah, kerajaan dari Herodes itu pun hancur, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, apa yang terjadi, ya, yang Allah lakukan, ya, untuk Herodes, Herodias dan Salome. Mereka semua sama-sama mengalami kebinasaan. Nah, saudara-saudara, apa yang tadi saya ceritakan tentang kisah kematian atau pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis, ini bukanlah hanya kisah yang tragis gitu, ya, tapi ini adalah satu kisah kemuliaan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ada banyak kidung pujian yang dipanjatkan untuk Yohanes Pembaptis, ya. Salah satunya dikatakan di situ, Yohanes Pembaptis itu menjadi the most honorable of the prophet, ya, menjadi nabi yang sangat paling dihormati, ya. Sebab you were deemed worthy to baptize in the stream of Jordan him whom they foretell, ya. Sebab Yohanes Pembaptis satu-satunya nabi yang membaptiskan Kristus di Sungai Yordan. Therefore, having suffered for the truth with joy, you proclaim to those in the hell God who appeared in the flesh, who takes away the sin of the world and grant us great mercy. Jadi dengan kematian Yohanes Pembaptis itu dikatakan dia memproklamasikan tentang Kristus, ya, di neraka, gitu, oleh tradisi gereja. Lalu pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis ini adalah an act of divine dispensation, ya.
He preached to those in hell the coming of the Savior. Ya, dia menjadi satu divine dispensasi sebab dia memberitakan tentang Kristus di neraka, tentang kedatangan Savior atau Juru Selamat. Oke, lalu dilanjutkan lagi, let Herodias lament, for she entreated lawless murder, loving not the law of God, nor eternal life, but that which is false and temporal. Nah, kita tahu bagaimana kisah akhir hidup tadi ya, dari Herodias, bahkan juga putrinya Salome, begitu tragis ya. Karena apa? Karena mereka tidak mencintai the law of God, hukum Allah itu, the eternal life itu. Kemudian dikatakan lagi, the head of the forerunner rose from the earth as a star, brilliant with rays of healing and immortality. Jadi kepala dari Yohanes Pembaptis itu bermekar, ya, seperti bermekar dari bumi, ya, seperti bintang yang bercahaya, ya, yang menyembuhkan dan yang kekal. Dikatakan, it gathers the chorus of angels in heaven, ya, mengumpulkan satu paduan suara di surga, ya, assembly the human race on earth, mengumpulkan seluruh ras manusia di bumi. Untuk apa? Untuk menyanyikan kemuliaan bagi Kristus Allah kita. Nah, kemudian dalam kidung pujian ini juga mengatakan, dia adalah the prophet of God, forerunner of grace. Ya, your head had blossomed from the earth as a sacred rose. Bahwa kepala dia bermekar dari dalam bumi, ya, seperti bunga mawar yang indah. We are ever being healed, for as old you preach repentance to the world. Ya, dan Yohanes Pembaptis ini sepanjang hidupnya terus memberitakan tentang pertobatan dunia, untuk mempersiapkan jalan untuk bertobat yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini apa yang diajarkan atau yang dikidungkan di dalam ibadah untuk memperingati tentang kematiannya ini begitu istimewa tentang Yohanes Pembaptis ini. Ya, bahwa kelahirannya memecahkan kebisuan antara umat Allah dengan manusia. Ya, dia menjadi the voice of the Logos, memecahkan kebisuan itu karena dia mempersiapkan jalan kedatangan Yesus sang anak itu. Lalu kematiannya sendiri, ya, Tuhan memberikan dia satu privilege untuk memberitakan pertobatan, bukan hanya di dunia ini tetapi juga di alam maut sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah satu agility, satu ketahanan sampai pada akhir hidupnya. Nah, spirit seperti inilah yang kita perlu teladani dari seorang Yohanes Pembaptis. Ya, dia tidak takut dengan Herodes, dengan Herodias, dengan para penguasa pada waktu itu. Dia tetap berpegang pada kebenaran. Ya, dia tetap menegur Raja Herodes itu, dan dia mempertahankan imannya, ya, sehingga apa yang dia lakukan di sepanjang hidupnya itu, ya, dari kelahiran sampai kematiannya, itu adalah satu gambaran yang begitu, satu kehidupan yang begitu indah yang kita miliki, ya, yang kita wariskan dari leluhur kita, yaitu Yohanes Pembaptis ini. Nah, kita akan pada esok hari kita akan mendengar ajaran dari Bapak Gereja yang lain, yaitu Gregory the Great, ya, tentang pelayanan pastoral yang akan dibawakan oleh Shelin. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, ya, tentang bagaimana kita bertahan sampai akhir dengan satu contoh teladan iman dari Yohanes Pembaptis ini menolong kita untuk menjalani kehidupan kita, ya, dengan penuh ucapan syukur sampai kita bisa bertahan sampai akhir kesudahannya. Thank you semuanya. Sampai ketemu esok hari lagi. Dadah.